Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 2021, kita kembali ibadah online di rumah kita masing-masing ya saudara. Tetap bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik ya Bapa. Sehingga kami diberi kesempatan lagi untuk ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar pada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Bapa. Roh Kudus, Engkau senantiasa mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini Engkau akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah.
kami Tuhan, kami masih diberi kesempatan. Syukur Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Jesus, haleluya, Jesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir
Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Elia Budi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita tetap mengikuti ibadah online. Biar benar-benar dengan ibadah online ini kita tetap bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan itu boleh disampaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hari ini Tuhan, sehingga kami dapat menikmati anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkat rohani, supaya benar-benar berkat rohani ini boleh Kau berikan sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Supaya berkat-Mu ini boleh diberikan, disampaikan sesuai dengan keinginan dan kerinduan hati kami Tuhan. Sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya, kami kalau bersama dengan Engkau, kalau kami boleh menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau akan dengan senang hati memberikan pertolongan dan memberikan uluran tangan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu Tuhan pagi ini, supaya benar-benar kami boleh diberkati Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Penyebab seseorang menderita itu banyak sekali sebabnya saudara. Salah satunya yaitu karena sakit. Sekarang di mana-mana mengalami banyak penyakit. Penyakit melanda bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dilanda penyakit COVID. Dengan penyakit COVID ini sehingga banyak manusia, banyak orang larinya hanya minta bergantung kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, kalau mungkin saat ini saudara mengalami kesakitan, ini lebih parah daripada apa yang kita derita, saudara. Ini lebih sengsara, saudara. Selama 38 tahun dikatakan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, penderitaan demi penderitaan yang dia rasakan, yang dia tidak bisa berikan penderitaan itu dilimpahkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Dia mengalaminya sendiri. Dikatakan ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia atau Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Sebetulnya Tuhan Yesus itu setiap dia hadir di tempat itu, dia tahu, dia pernah melihat seorang bapak yang sakit setiap hari, yang sakit mengalami penderitaan yang begitu parah. 38 tahun saudara. Begitu susahnya, begitu tekanan, stresnya, ya kan ada artis mengalami stres sampai pasang spanduk, pasang tulisan, saya stres karena PPKM. Lah, orang ini tidak bisa
mengatakan apa-apa kepada orang lain. Tuhan Yesus tahu setiap Tuhan Yesus hadir, Tuhan juga melihat orang itu. Ayat 6 dikatakan apa? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu Tuhan Yesus, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Loh, kenapa Tuhan Yesus kemarin-kemarinnya kok enggak mau kasih pertolongan, kok enggak mau memberikan kesembuhan kepada orang itu? Tapi pada saatnya, saudara ingat waktu Tuhan Yesus ada di pesta pernikahan, waktu ada pesta pernikahan di Kana, Ibu Maria mengatakan supaya Tuhan Yesus memberikan pertolongan karena kehabisan anggur. Tuhan Yesus ngomong apa, saudara? Waktuku belum tiba, saatku belum sampai. Mungkin inilah saat yang tepat, saat yang dinanti-nantikan, saat yang dimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan kepada orang itu. Perhatikan, saudara. Apabila ayat 6 ya, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus berkata kepada si orang yang sakit itu selama 38 tahun, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa, saudara? Perhatikan ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawaban yang diberikan oleh Bapak itu kepada Tuhan Yesus tidak tepat, saudara. Ya, kalau saya jawab, kalau saudara jawabnya gimana, saudara? Maukah engkau sembuh? Jawab kita gimana? Mau. Ya Tuhan, aku mau sembuh. Enggak muter. Ya, ketika waktunya malaikat turun menggoncangkan air itu dan aku akan menghampiri kolam itu, akan masuk ke kolam itu, sudah kedahuluan orang lain. Itu bukan jawaban yang tepat. Tapi pagi ini, saudara, Tuhan berbicara juga langsung kepada kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Apa jawab saudara? Ya, aku mau sembuh, Tuhan. Aku membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan. Aku membutuhkan uluran tangan-Mu, Tuhan. Aku membutuhkan jamahan-Mu, Tuhan. Iya, pagi ini katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku butuh uluran tangan-Mu. Aku butuh uluran tangan-Mu, aku butuh pertolongan-Mu. Aku mau sembuh, Tuhan. Tapi Bapak yang sakit itu selama 38 tahun, jawabnya muter-muter. Tapi tujuannya sama, yaitu kepingin sembuh. Ya, saudara. Ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus langsung ngomong kepada Bapak itu. Kata Yesus kepadanya, apa, saudara? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun, angkat tilammu, angkat tempat tidurmu. Terus apa, saudara? Berjalan. Ayo jalan, sudah jalan. Apakah Bapak itu masih berpikir-pikir, apakah bisa aku selama ini aku hanya tidur terbaring di situ? Apakah bisa? Tapi dia langsung Tuhan ngomong, angkatlah tilammu, bangunlah, disuruh berjalan, dia langsung berjalan. Ini
mujizat yang luar biasa. Mujizat yang diberikan kepada orang yang lumpuh sudah 38 tahun. Kalau ini terjadi kepada kita, saudara, gimana saudara? Susahnya kita, tekanan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, stres. Ya saudara, ayo kita kembali bangkit saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesakitan. Saudara mengalami sakit saat ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Saya berdoa lebih dahulu saudara. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan saat ini Tuhan. Kau tolong, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan dan mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu bulan Mei, saya juga mengalami kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan Mei, Juni saya mengalami kecelakaan. Enggak tahu-tahunya naik sepeda motor jatuh sendiri. Enggak sadar. Kendaraan sepeda motor yang saya tumpangi ini belok kiri atau kanan saya enggak ngerti, tahu-tahu jatuh sendiri. Sekali kejadiannya tanggal 15, kira-kira tanggal 15 Mei, yang kedua tanggal 3 Juni. Tahu-tahu blank, pikiran ini, tahu-tahu blank, enggak sadar apa yang terjadi, tapi saya percaya semua ini tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin saudara. Saya yakin dan percaya hidup saya masih dibutuhkan oleh Tuhan. Hidup saya masih dibutuhkan oleh Tuhan. Karena saya tahu hidup saya Tuhan yang punya. Saudara, saya setelah jatuh yang kedua, tas, dompet semua, tidak ada satupun yang hilang. Padahal di dalam tas itu ada uang 10 juta lebih. Dan surat-surat, banyak surat, dompet, semua tidak ada yang hilang. Saya tahu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tuhan sertai saya, Tuhan tolong saya. Pada waktu yang kedua ke rumah sakit Karangmenjangan, di tempat Karangmenjangan saya dibantu Pak Gembala, Pak Joni, Bu Gembala, Pak Irwan, juga menantu saya. Semuanya diatur dengan baik dan juga ada jahitan di dahi ini. Saya setelah kejadian itu saya berpikir, ini kan masa-masanya COVID, saudara. Ini masa-masanya COVID. Saya keluar dari ruangan itu banyak pasien-pasien yang tidur di luar itu, banyak bed-bednya itu, banyak pasien yang tidur di situ. Saya di ruang tempat operasi di UGD-nya. Saya berpikir, aduh, kalau bukan Tuhan yang tolong saya, kalau bukan Tuhan yang sertai saya, tidak mungkin saudara. Saya yakin semua karena kebaikan Tuhan. Dia baik sekali, dia tahu apa yang saya perlukan. Saudara, seperti orang yang lumpuh itu selama 38 tahun. Saya tidak lumpuh, tapi saya mengalami kejatuhan itu jatuh 2 kali. Tapi saya merasakan bagaimana Tuhan menolong saya. Pagi ini saudara, tema pagi ini yaitu hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, kita semasa masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena hidup ini bukan milik kita, bukan milik kita sendiri saudara, kita milik kita pribadi saudara.
seperti orang yang lumpuh tadi selama 38 tahun, Tuhan tolong, Tuhan memberikan kesempatan. Hidupnya Tuhan yang punya. Sehingga dengan kesembuhan itu dia dapat menyampaikan mujizatnya itu, disampaikan kepada orang lain. Siapa yang menolong, kuasa dari mana itu. Dapat dia nikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Saya akan bacakan juga di dalam 1 Korintus Pasal 7 ayat 21b. 1 Korintus 7 ayat 21b. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jikalau engkau mendapat kesempatan, jikalau saudara mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, untuk dilepaskan dari ikatan dosa, dari dosa yang mengikat kita, pergunakanlah kesempatan itu. Gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, saudara. Selama kita bisa bernafas, selama kita bisa hidup, kita berikan untuk Tuhan. Ayat 22 dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Sebab hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Kita sudah bebas, saudara. Dibebaskan dan dilepaskan daripada kuasa kuk dosa, kuk perhambaan dosa itu, saudara. Kita sudah dibebaskan. Ya, dikatakan kita kalau sudah bebas, kita adalah milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita menjadi hambanya, hamba Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita sudah dibeli, saudara. Kita sudah dibayar cash, kita sudah dibayar lunas. Dengan apa, saudara? Dengan darahnya sendiri. Darah Yesus sendiri itu yang dicurahkan, itu yang dipakai untuk membayar, itu yang dipakai untuk menebus dosa kita, saudara. Kita diselamatkan karena kebaikan Tuhan. Tuhan datang untuk memberikan penebusan itu kepada kita. Janganlah kamu menjadi hamba manusia lagi, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, pagi ini saya tahu, saya percaya Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya itu luar biasa, selalu melimpah kepada kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita akan sama-sama lanjutkan, kita akan sama lihat lagi di dalam Kisah Rasul Pasal 16. Saya bacakan mulai ayat 9. Kisah Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini tugas, saudara. Ini tugas kita semuanya, saudara. Seperti yang Paulus terima ini. Waktu Paulus dan Silas dia melayani bersama-sama mereka berdua. Ya, Paulus mendapatkan penglihatan, ada seorang, dikatakan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nyebranglah kemari, Pak Paulus, tolong kami, tolong kami. Lah kalau ada orang yang meminta pertolongan supaya kita memberikan pertolongan kepada dia, apakah kita masih lipat tangan, diam aja? Kesempatan Tuhan akan pindahkan kepada orang lain kalau kita tidak mau mempergunakan kesempatan itu. Saudara, seperti yang Paulus terima ini, penglihatan itu. Ayat 10 dikatakan,
setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Nah, Paulus mencari kesempatan. Cari kesempatan karena dia mendapatkan kesempatan untuk orang lain meminta tolong, dia langsung berangkat, saudara. Mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Orang-orang di sana di Makedonia, mereka sudah menanti-nanti Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu. Paulus langsung segera berangkat. Dia tahu penglihatan itu adalah benar adanya. Dan kesempatan, dia memiliki kesempatan, dia langsung berangkat. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang yang di sana. Saudara, ada seorang tua, ada seorang pengusaha yang kaya. Seorang pengusaha yang kaya, dia sudah tua, dia punya 3 anak laki-laki. Dia panggil anak-anaknya, anak-anakku ke sini, kemari. Bapak sudah tua, ayah sudah tua. Ayah kepingin usaha ayah ini bisa diteruskan oleh kalian. Ayah mau apa? Ayah mau sesuatu, kasih sesuatu kepada kalian. Kalian pergunakan, kalian bisa kembangkan itu supaya benar-benar usaha ayah bisa dilanjutkan oleh kalian. Anak pertama dipanggil, anakku yang pertama ke sini. Ayah kasih kamu uang 100.000, ya. Ayah kasih uang 100.000. Ayah kepingin di dalam ruangan ini kamu belikan apa aja, terserah kamu. Supaya ruangan ini bisa terpenuhi dengan uang 100.000 ini. Baik ayah. Anak kedua juga dikatakan, anakku yang kedua, kamu juga tak kasih uang 100.000, ya. Nanti setelah anak yang pertama, kakakmu selesai, terus kamu yang kedua, isilah ruangan ini, ruangan yang kosong ini, terserah kamu mau beli apa. Penuhi ruangan itu. Anakku yang ketiga, juga kamu tak kasih uang 100.000, ya, sama seperti kakak-kakakmu yang ke-1 dan kedua. Penuhi ruangan ini, yang kosong ini, supaya dengan uang sebesar 100.000 ini, semuanya bisa terisi. Anak pertama berpikir, oh oke Bapak, oke ayah. Dia berpikir diberikan apa, meja, pokoknya kebutuhan dalam rumah itu, meja, kursi apa, ya segala macam itu. Sudah ayah, oke. Sekarang anak yang kedua diberikan. Yang anak kedua mulai berpikir, beli apa ya ini enaknya. Akhirnya dia beli jerami. Dengan uang 100.000 ini dibelikan jerami. Jerami mawul-mawul gitu di dalam ruangan itu tidak bisa penuh. Tapi ayahnya minta supaya ruangan itu terpenuhi dengan apa yang uang yang diberikan dari ayahnya itu. Oke. Sekarang anak yang ketiga. Anak yang ketiga, dia tidak mempergunakan uang yang 100.000 ini, saudara. Ya, dia tukarkan uang 100.000 itu, yang dipakai itu hanya uang 1.000, saudara. Yang dipakai hanya uang 1.000. Dibelikan apa, saudara? Tadi yang pertama diberikan kebutuhan rumah, keperluan rumah, meja, kursi, segala macam dengan uang 100.000. Yang kedua dibelikan jerami, tapi tidak bisa memenuhi semua ruangan. Yang ketiga diberikan dengan uang 1.000 itu dia pakai untuk memenuhi ruangan itu. Apa, saudara? Dibelikan lilin, saudara, 1.000 rupiah lilin. Ayah sekarang ikut aku ke ruangan. Ayah perhatikan seluruh ruangan ini akan terisi ayah.
Ayah perhatikan, ayah duduk aja. Anak itu mengambil lilin itu dengan uang 1.000 itu dia belikan 1 lilin, ditaruh di tengah-tengah dalam ruangan itu, langsung dihidupkan pakai korek, nyala. Sudah ayah, perhatikan ayah, seluruh ruangan ini terpenuhi dengan cahaya. Ruangan ini terang karena lilin itu ayah. Terus ayahnya mulai berpikir, oh ya benar juga ya. Yang benar anakku yang paling kecil. Akhirnya anaknya yang paling kecil dipanggil, sini anakku, kamu pandai kamu pinter kamu. Benar, apa yang kamu pikirkan itu benar. Dengan cahaya, dengan 1 lilin itu dapat memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada satu ruangan pun yang tidak bisa mendapatkan cahaya itu. Akhirnya si adik ini yang paling kecil yang meneruskan usaha dari ayahnya itu. Saudara, perhatikan. Bapaknya bilang, kamu sungguh pintar anakku, kamu berhak mewarisi usaha ayah. Cerdik, hikmat yang dimilikinya itu. Dia memiliki hikmat. Ya, dengan kecerdikannya dia bisa meneruskan usaha daripada ayahnya, saudara. Saudara, kalau kita ditunjuk oleh ayah kita, oleh orang tua kita, oleh papa atau oleh mama seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita belikan barang yang mewah untuk memenuhinya, atau kita belikan jerami seperti anak yang kedua, ataukah tak belikan kerupuk yang banyak gitu ya, misalnya kerupuk yang banyak? Enggak bisa. Belikan apa aja. Tapi kalau kita punya hikmat, makanya hikmat kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakan untuk Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, kita harus membagi berkat kepada sesama. Bagi berkat kepada sesama. Setiap ucapan, pikiran, dan tingkah laku atau perbuatan harus mencerminkan Kristus. Segala apa yang ada di dalam pikiran, ya dikatakan di dalam pikiran, di dalam ucapan, di dalam tingkah laku atau perbuatan kita itu harus mencerminkan seperti sikap kita seperti Kristus, ya. Kita sebagai umat yang telah ditebus, Kristus sudah menebus kita, Kristus sudah memperbarui kita, Kristus sudah membuat hidup kita ini berbahagia. Karena setiap orang yang percaya dikatakan berbahagia karena kita milik Dia, karena kita milik Kristus. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, apa saudara? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Karena hidup kita miliknya, hidup ini adalah kesempatan, selama kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita, pergunakan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan sama-sama nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. Kalau kesempatan Kau masih berikan kepada kami, Tuhan, akan kami pergunakan kesempatan itu, Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi, Tuhan, karena kami percaya inilah saatnya kami mau jadi berkat bagi orang lain. Siapa saja, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan, kami mau jadi berkat, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau baik, Tuhan. Karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Ibu sudah menangkap firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita pagi hari ini, bila kita diberi kesempatan oleh Tuhan, mari saudara kita pakai, kita pergunakan kesempatan yang Tuhan beri ini untuk melayani Dia, ya, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kebenarannya, ya, dan menolong orang-orang yang ada sekitar kita supaya mereka benar-benar diberi kekuatan oleh karena hidup kita yang meneladani Kristus. Mari saudara, kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan tengah-tengah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang sungguh setia. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, kami ada hingga pagi hari ini, kami sehat, kami dalam keadaan prima Tuhan, karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk hidup ini Tuhan, supaya Tuhan pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, seperti Paulus Kau panggil Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu supaya banyak orang yang diselamatkan karena mereka percaya kepada-Mu. Bapa surga, kami percaya hidup kami juga akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, handetolan kami, dan keluarga besar kami, saudara-saudara kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, terima kasih. Tetap Engkau jamah saudara kami yang sakit, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Teddy, Tuhan Angel, di mana keluarga Teddy juga yang terkena COVID, Tuhan sembuhkan sempurna. Juga Eli, Mega sekeluarga, sembuhkan sempurna Tuhan. Oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan sempurna. Tuhan lindungi seluruh jemaat X-Blessing Tuhan. Kami percaya karena perlindungan Tuhan, tidak ada yang tertular lagi Tuhan. Semua sudah sembuh oleh karena kuasa-Mu, dan tidak ada yang tertular lagi. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Lindungi Indonesia, jagai negara ini tetap dalam keamanan Tuhan. Kami berdoa selama bulan Agustus ini Tuhan, tapi kami percaya perlindungan Tuhan ada atas Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, juga seluruh kabinetnya Tuhan. Juga DPR, MPR Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas Tuhan siapa yang akan melakukan demo ini Tuhan. Lindungi anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta, dan lindungi orang-orang Chinese yang ada di Jakarta Tuhan, supaya tahun 98 tidak akan terulang lagi pada bulan Agustus ini Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati Indonesia, mengampuni Indonesia, supaya pengampunan-Mu turun atas bangsa ini dan Engkau memberikan, Engkau yang Tuhan yang membersihkan virus COVID ini dari Indonesia Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Kami mendengar banyak dari pemerintah, dari negara-negara lain yang bicara bahwa COVID ini tidak akan berhenti dalam tahun ini, bisa bertahun-tahun. Tapi kami percaya kalau Tuhan mau, Tuhan akan bertindak, Engkau yang akan membersihkan virus ini Tuhan. Oleh kuasa-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, Jemaat X-Blessing Tuhan, yang pagi hari ini membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan menyediakan berkat-Mu dalam hidup mereka, melipat gandakan berkat-Mu dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati anak cucu kami, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Mereka menjadi perkasa di muka bumi ini untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati, jadi berkat di tengah-tengah pekerjaan anak cucu kami Tuhan. Yang belum bekerja, Tuhan Kau tolong. Tuhan memberkati, menyediakan pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau senantiasa memberi kesehatan untuk setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Elia Budi Tuhan. Pagi hari ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu. Biar pengurapan Tuhan terus turun dalam hidup hamba-Mu. Engkau pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah X-Blessing dan dimanapun hamba-Mu berada untuk menjadi berkat. Berkati pekerjaan dan berkati keluarga semuanya Tuhan, dalam berkat Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar juga. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Tetap semangat, tetap siap untuk ibadah minggu depan di rumah kita masing-masing dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.